jenis-jenis novel yang bertemakan kemenangan politik ya teman-teman ya. Jadi ya ada beberapa jenis, teman-teman bisa memilih ya jenis novel apa yang teman-teman ingin tulis ya dalam jika teman-teman menulis novel yang bertemakan kemenangan politik gitu. Misalnya yang pertama adalah politik terlarang ya teman-temannya. Jadi dalam cerita novel tersebut itu selalu berisi tentang ketegangan, berisi tentang ya ketegangan politik, kemudian juga suatu kepanasan dan petik ya, kepanasan politik yang ya kita kan alami ya 3 bulan ini situasinya sangat panas ya relatif panas lah ya menghadapi pilpres ini. Nah itu bisa jadi kalau kita fokusnya adalah bukannya membahas bagaimana perjalanan tokoh politik tersebut misalnya capres itu dalam mencapai kemenangannya, tapi kita justru fokus kepada mungkin itu tadi ya integritas politik yang terjadi baik di tingkat tim sesnya ataupun dengan pendukungnya, ataupun juga mungkin membahas mengenai misalnya suasana mencekam ketika misalnya menghadapi hari-hari pemilihan yang justru semakin banyak ketegangan, semakin banyak hoax, semakin banyak informasi yang tidak benar yang beredar. Itu kan bisa jadi kita masuk menulis jenis novel politik terlarang ya. Jadi intinya ya sama dengan ketika kita membuat sebuah novel yang tanda petik ini ya horor gitu ya kan, pasti kan selalu menegakkan dan mencekam dari awal ya. Ketika kita menulis novel bertemakan kemenangan politik yang berjenis politik thriller ya, kita ya sedapat mungkin dari awal sudah menegakkan ya, sudah ceritanya mencekam dari awal sampai akhir novel ya. Itu yang pertama teman-teman, jenis politik thriller gitu. Kemudian yang kedua adalah satir politik ya teman-teman. Jadi satir itu adalah sebetulnya kan humor ya teman-teman. Artinya kita ingin mengatakan sesuatu tapi kita tidak ngomongnya secara langsung, tapi kita membungkusnya dengan kata-kata humor, walaupun sebetulnya adalah sindiran ya. Sebetulnya adalah suatu ya sindiran gitu ya, suatu tindakan sebetulnya untuk menyerang orang lain tapi dengan bahasa humor, dengan bahasa yang lebih mengena ya, bukan bahasa yang cenderung menjatuhkan, bahasa yang cenderung membuli, apalagi bahasa yang cenderung menjatuhkan seseorang gitu. Jadi itu satir politik bisa juga teman-teman, misalnya ya mungkin bisa jadi misalnya kita teman-teman ingin menulis sesuatu yang agak sensitif, misalnya situasi mengenai pilpres kemarin gitu kan, dalam teman kan bisa jadi teman-teman tidak bisa mengungkapkan cerita teman-teman secara langsung ya, tentu teman-teman bisa menyindir misalnya kan dengan dalam bentuk satir gitu kepada situasi pertarungan politik tadi. Nah itu biasanya kalau menggunakan bahasa-bahasa sindiran tadi walaupun dibalut dengan humor ya, itu masuk ke dalam novel politik yang berjeniskan satir politik gitu teman. Jadi itu kemudian yang ketiga adalah historical politik ya. Jadi cerita dalam konteks sejarah gitu. Jadi artinya ya walaupun kita membahas kemenangan politik tapi mungkin itu adalah sesuatu yang sudah terjadi ya. Misalnya kita membahas presiden bukan yang sekarang tapi presiden yang kesekian gitu ya, bagaimana dia harus bertarung untuk mendapatkan kursi presiden tersebut, atau bahkan mungkin dia harus menghadapi tantangan intrik politik ketika dia meniti jalan meraih kekuasaan tersebut gitu. Itu kan berarti kan kita bercerita historical ya, sesuatu peristiwa yang sudah berlalu yang itu kemudian kita bahas lagi dan kemudian bisa menjadi salah satu inti dari novel, yaitu novel yang historical politika teman-teman. Atau bahkan mungkin bisa jadi bercerita mengenai itu tadi misalnya historical nanti ya, mungkin sudah akhir pertengahan tahun ini kita sudah lewat, misalnya ya kita sudah lewat pilpres ini satu putaran aja itu kan, berarti kan nanti kisah segala macam hiruk pikuk kampanye pilpres itu sudah tinggal kenangannya, tinggal background masa lalu. Nah itu kan berarti kalau kita misalnya di bulan pertengahan tahun ataupun di bulan Oktober bulan ini kita baru menulis novel yang bertemakan kisah pilpres misalnya tahun ini 2024, yaitu sebetulnya kita menulis historical politik ya, kita menjelaskan situasi apa yang terjadi, sejarah-sejarah apa saja yang terjadi dalam peristiwa pilpres ini. Kemudian kita mungkin di pertengahan tahun ataupun akhir tahun ya kita menuliskannya itu sebagai sebuah cerita sejarah ya, sejarah pilpres, sejarah pemilu. Nah itu bisa masuk juga ke dalam sebuah historical political gitu. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih